Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Tanggal 17 ya sampai 18 Anies Baswedan ke Jawa Timur. Ya, datang bersama rakyat di situ ya, lalu kemudian lanjut ke Madura begitu ya. Tapi relawan Anies copot spanduk provokatif di Surabaya. Ada apa? Ada penolakan-penolakan apa? Siapa yang menolak begitu? Padahal saya di Surabaya tidak pernah melihat satu banner seperti itu ya, kecuali memang dipasang tengah malam begitu kan ya. Akhirnya apa yang terjadi ya? Kenapa Anies Baswedan ke daerah ada penolakan-penolakan itu? Ada apa begitu ya? Kalau memang dia takut, jangan sembunyi dong begitu. Tunjukkan siapa yang menolak, kan begitu logika kita begitu. Saya rasa nanti mungkin ya ke tanggal 17 itu mungkin ada penolakan demo atau apa begitu kan ya. Tetapi hanya segelintir orang, menurut saya seperti itu. Agak lucu sekali begitu ya. Ya, padahal pada hakikatnya demo inilah yang kemudian ada, apakah ini demo bayaran atau apa begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa demo-demo penolakan seperti hari ini sudah tidak zaman begitu kan. Karena apa? Karena penolakan atau demo ya, apalagi ilegal begitu kan ya, tanpa ada izin, menurut saya pribadi kacau begitu. Masih dibayar, punya narasi tidak baik, punya rekam jejak tidak baik. Ngapain kita harus lakukan itu begitu? Apalagi mahasiswa yang kemudian hanya dibayar si A, si B, dan si C begitu kan ya. Tapi daripada kita nganggur ya mending situ begitu kan ya. Tapi wallahu alam, apa yang terjadi selama ini penolakan-penolakan itu menurut saya pribadi ya kacau begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Relawan Anies copot spanduk provokatif di Surabaya. Itu ada penolakan katanya. Jadi kepo gue men, isi spanduk provokatifnya apa? Bisa saja Sarimin. Ya ini penolakan keras terhadap Anies Baswedan. Katanya memainkan politik identitas begitu kan. Tapi kenapa selama ini ya orang-orang begitu getol sekali mengkritik Anies Baswedan, padahal ini adalah kota Surabaya, kota yang asli luar biasa begitu, kok dicidrai dengan adanya penolakan-penolakan seperti ini begitu. Ya ini harus ditindaklanjuti, siapa mereka yang memasang itu begitu. Jangan-jangan itu dipasang tengah malam, jangan-jangan itu adalah suruhan dan sebagainya begitu kan. Ini harus dicopot begitu. Ya inilah relawan Anies Baswedan begitu keras ya, begitu mengawasi betul begitu, bahkan ada pencopotan ini karena ilegal seperti ini, tanpa ada izin dan sebagainya begitu, apalagi diletakkan di tengah kota seperti ini, merusak pemandangan begitu kan ya, mencederai daerahnya sendiri begitu ya. Bahkan walah permainan politik spanduk masih dimainkan juga toh ya. Inilah yang saya katakan bahwa sekarang itu bermain dalam ranah politik, dalam ranah spanduk, dalam ranah penolakan, itu tidak zaman di era sekarang. Strategi kita itu adu gagasan, adu narasi, adu argumentasi, bagaimana caranya kita lawan-lawan kita bisa terpengaruh dengan di situ. Itulah yang harus kita lakukan begitu. Saya pernah mengedukasi dengan teman-teman bahwa ya kita harus milih, silakan A, si B, dan si C, tapi perlu diingat rekam jejak itu tidak bisa dibohongi sampai kapanpun begitu. Adu narasi, adu gagasan begitu. Ya mana mungkin para cebong dan baser adu gagasan, isi kepalanya itu aja, rasa kebencian tidak bisa begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, relawan Anies copot spanduk provokatif di Surabaya. Ada penolakan ya, dikutip dari Gelora ya. Sejumlah relawan Anies ya, Aliansi Nasional Indonesia Anies bergerak cepat mencopot sejumlah spanduk provokatif yang dipasang di lokasi tertentu di kota Surabaya, Jawa Timur. Dan bahkan belum diketahui siapa pemasang spanduk-spanduk bernada provokatif tersebut. Ya, inilah yang kemudian orang-orang suruhan, orang-orang bayaran, hanya segelintir orang dan sebagainya begitu kan. Saya sendiri pas waktu melihat ada spanduk itu terpampang ya di depan jalan style dekat kebun binatang itu, langsung saya copot pakai gunting, tegas relawan Anies Farida Herman kepada kantor berita RWL Jatim. Spanduk provokatif juga terlihat di Jalan Ciliwung ya, Jalan Gunung Sari arah masuk ke Jalan Brawijaya, juga tampak di kawasan Rolak ya. Padahal beberapa hari sebelumnya spanduk-spanduk itu masih belum terlihat. Tapi kami hanya memantau nanti apakah itu ada penolakan di situ ya. Mungkin itu akan masuk kepada informasi kepada teman-teman ya yang ada di bawah begitu. Entah siapa pemasangan, yang jelas ada 8 ya. Wah, ada 8 spanduk di tempat titik berbeda. Begitu kami temukan langsung kami copot. Betul, karena dia tidak punya izin begitu, karena
Sedangkan beberapa spanduk di kawasan Gayung Sari berhasil dicopot oleh Satpol PP setelah menerima laporan dari simpul relawan Anies Baswedan. Begitulah dengan spanduk-spanduk yang terpampang di kawasan Ketintang juga dicopot petugas Satpol PP. Terpisah, Koordinator Relawan Anies Baswedan Jawa Timur, Isa Ansori, menyatakan pihaknya akan terus memantau situasi terkait kemunculan spanduk provokatif tersebut. Relawan Anies sudah tersebar, jadi pemantauan terhadap spanduk-spanduk provokatif bisa lebih cepat dan sigap. Ini untuk menjaga kondusivitas ya tandas mantan aktivis 98 itu. Nah, artinya kalau ini sudah menemukan titik temu di situ siapa yang bermain, maka harus ditindak begitu kan ya. Jangan-jangan para buzzer dan cebong ya kemudian dibayar di situ untuk memasang spanduk itu begitu. Saya rasa perkembangan hari ini menurut situasi politik ya di bawah hari ini bahwa wah semakin kacau begitu sana sini, terus kemudian memainkan polarisasi dan sebagainya karena Anies Baswedan mau ke Jawa Timur ya banyak yang menantang terhadap itu begitu kan. Padahal yang berkaitan dengan Anies Baswedan kayaknya ada sesuatu yang memang dimainkan begitu, seperti polarisasi, penolakan dan sebagainya begitu kan, sesuatu yang memang menurut saya pribadi segelintir orang lalu kemudian dibayar di situ begitu, dipasang tengah malam dan sebagainya begitu. Itulah artinya karena memang dia ketakutan begitu kan. Kenapa kok Anies Baswedan ditakutkan, begitu logika kita begitu. Tapi wallahu a'lam, inilah menjadi catatan penting kepada Anies Baswedan ya, karena memang Anies Baswedan mau ke Gunung Sari, ke Madura, nanti pasti ada di Madura ada penolakan juga begitu. Ya, tetapi saya dengan teman-teman mungkin bisa mengawasi hal seperti itu begitu. Tapi perlu diingat di bawah itu sangat masif sekali. Ada pro dan kontra, ada penolakan tertentu di situ begitu. Maka disinilah yang kemudian ya menjadi catatan penting bahwa kalau memang ini terjadi ya wallahu a'lam begitu ya. Tapi perlu diingat hal-hal seperti ini ya kalau kita lakukan dengan masif ya karena memang ini izinnya tidak ada begitu, tiba-tiba memasang spanduk bertuliskan menolak Anies Baswedan, di mana letak logikanya, bayangkan begitu ya. Tapi ya namanya toleransi kita harus ada dalam diri kita masing-masing. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini. Mari kawal bersama-sama channel ini untuk membangun perubahan kita bersama. Kira-kira seperti itu.